Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah materi awal kita tentang pada mata kuliah Matematika Teknik atau Engineering Matematik 2. Di sini saya akan coba membahas pada Engineering Matematik 2 ini. Di awal materi ini saya akan coba membahas tentang transformasi Laplace. Nah, pokok bahasanya di transformasi Laplace adalah yaitu yang pertama ada perkenalan apa itu transformasi Laplace, kemudian S-shifting, kemudian linearity atau linearitas dari Laplace, kemudian bagaimana beberapa fungsi dan transformasi Laplace-nya, kemudian inverse Laplace, kemudian S-min A-shifting, kemudian ada bagaimana transformasi Laplace dari turunan dan integral, kemudian bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan Laplace, kemudian bagaimana jika sebuah sistem, ini implementasi ya pada sebuah sistem, kemudian dimodelkan dengan Laplace, kemudian diberi input sinyal berupa sinyal step dan impuls. Jadi nanti ada step dan impuls respon dari sebuah sistem yang telah ditransformasi dengan Laplace, kemudian bagaimana sistem ODE. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memperkenalkan apa itu transformasi Laplace. Nah, di awal saya telah menjelaskan di Matematika 1, saya telah menjelaskan bahwa persoalan engineering itu identik dengan physical system. Kemudian ketika kita menyelesaikan permasalahan engineering, biasanya melalui tahapan berikut. Jadi, physical system yang kita ingin selesaikan, itu pertama kita modelkan dengan matematis ya, secara matematis. Nah, kemudian setelah model matematis itu didapatkan, kemudian baru dicari solusinya. Solusi matematisnya apa? Kemudian baru setelah solusi matematis itu ditemukan, berdasarkan solusi matematis itu bagaimana cara mengimplementasikannya. Bisa kalau di elektro ya bisa melalui rangkaian kontrol, rangkaian elektronik, ataupun bisa menggunakan programming, itu berdasarkan mathematical solution. Namun kita di sini fokus tentang mathematical modeling. Jadi dari sebuah physical system itu dimodelkan dengan matematis. Keuntungannya apa? Semester lalu ataupun di mata kuliah Matematika 1 telah kita jabarkan, kita ketahui bahwa ketika kita punya model matematis, kita bisa simulasi yang pertama, kemudian kita bisa menentukan parameter-parameter yang sesuai. Daripada kita harus eksperimental secara fisikal, akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi dan kepastiannya belum tentu ada dan tidak bisa diukur. Nah, dengan mathematical modeling kita bisa memperhitungkan, kemudian mensimulasikan gitu, bagaimana input dan outputnya. Di Matematika 1, kita telah mempelajari bagaimana permodelan suatu sistem fisik itu ke dalam persamaan diferensial. Itu adalah salah satu tahapan untuk mathematical modeling. Nah, dalam sistem kontrol misalnya, kita membutuhkan tidak hanya persamaan diferensial, namun dibawa ke bentuk lain. Nah, setelah dibawa ke bentuk lain, itu baru dicari mathematical solution-nya atau metode kontrol yang sesuai berdasarkan model matematis itu. Nah, itu nanti akan ditemukan di mata kuliah sistem kontrol. Nah, bagaimana memodelkan matematik ini? Ada beberapa jenis, tadi sudah saya sebutkan, ada persamaan diferensial, salah satu saja itu. Kemudian ada Fourier series atau deret Fourier,
atau Fourier transform itu juga ada. Kemudian di sini yang kan kita bahas di topik awal tentang matematika teknik adalah Laplace. Jadi transformasi Laplace membawa bentuk matematika ke dalam Laplace, bentuk Laplace, kemudian ada transformasi Z. Nah, kalau persamaan diferensial itu kemarin kita ketahui bahwa domainnya, bentuk domainnya adalah domain waktu ya. Lalu ft, kemudian dt ya. Kemudian kalau di Fourier series itu lebih kepada model-model yang memiliki rentang waktu periodik atau kejadiannya berulang. Periodik itu kan berulang. Nah, kalau Laplace transform itu continuous, selalu sistem waktunya continuous, tetap sistem waktu tapi continuous. Kemudian kalau transformasi Z itu lebih ke discrete atau digital. Discrete itu digital. Jadi tidak setiap waktu sinyal itu ada. Jadi ada samplingnya setiap 2 detik, 3 detik itu sinyalnya dicuplik. Itu namanya digital atau discrete. Nah, di awal ini kita akan membahas Laplace transform, transformasi Laplace dengan domain waktu yang tentu adalah continuous. Nah, ini adalah topik bahasan kita, Laplace continuous ya. Kemudian, kenapa kita menggunakan Laplace? Tentunya yang pertama adalah salah satu toolbox yang kita butuhkan sebagai engineer untuk menyelesaikan physical system ya. Expertise itu pasti ketika merancang sesuatu, memodelkan. Contoh kita kemarin di matematika 1 kita memodelkan sebuah suspensi, bagaimana parameternya, tentunya masih dalam persamaan diferensial ya. Kalian menyelesaikan persamaan diferensialnya, kemudian mensimulasikannya. Kalau parameternya ini bagaimana sinyalnya, salah satunya itu. Nah, yang pertama itu adalah toolbox, kemudian ini salah satu jenis mathematical modeling tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ketika Fourier series itu adalah physical systemnya ada perulangan secara periodik kejadian-kejadiannya atau sinyalnya secara periodik. Kemudian kalau Laplace adalah secara continuous, kemudian kalau transformasi Z itu secara discrete. Nah, kemudian poin penting ketiga adalah easy to solving ODE atau permasalahan persamaan diferensial itu lebih mudah diselesaikan dengan Laplace. Kenapa? Lebih diselesaikan secara direct, lebih instan. Kemudian initial value atau kemarin ada initial value F0, F aksen 0 atau I aksen 0 itu diselesaikan tanpa menentukan general solutionnya. Kemarin kita selesaikan ODE dengan mencari tahu general solutionnya dulu, kemudian cari particular solution, kemudian menyelesaikan initial value-nya. Nah, kan tahapannya lebih banyak. Nah, di sini dimudahkan directly ya, secara langsung. Kemudian metodenya adalah powerful karena bisa menyelesaikan ada input eksternal. Kalau kemarin kita kan tidak ada input eksternal ya. Ada root jalan, kemudian RLC, inputnya tetap. Ini ada input eksternal. Nah, input eksternalnya salah satunya tadi saya jabarkan, ada input berupa impulse respon, kemudian ada step respon. Nah, itu ada sinyal eksternal yang mempengaruhi sistemnya atau physical sistemnya. Nah, inilah mengapa Laplace transform itu salah satu toolbox ataupun alat yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan engineering yang dibawa ke dalam model matematis. Oke. Nah, kalau kita lihat ordinary differential equation itu nantinya ketika kita akan menyelesaikan persoalan engineering itu akan dibawa ke bentuk Laplace. Nanti kalian coba cek di
sistem kontrol, pasti persamaan diferensial itu dibawa ke bentuk Laplace dulu. Laplace dulu, kemudian diselesaikan dari model matematis itu apa metode kontrol yang sesuai, terus kemudian bagaimana cara menentukan parameter kontrolnya, kemudian bentuknya itu ada di sini. Ini diselesaikan secara aljabar. Nanti kemudian setelah itu diselesaikan, bentuk penyelesaiannya, metode kontrolnya itu dibawa kembali ke time domain atau bentuk matematis yang berupa time domain. Nah, di ini ordinary differential equation atau persamaan diferensial itu masih berupa time domain. Cirinya pasti ft ya, ft gitu ya. Cirinya pasti f, fungsi waktu, solusinya berupa yt gitu ya. Solusinya berupa yt gitu. Solusinya bentuknya ini yt, kemudian ft, ada t di sini, berarti time domain ya, persamaan diferensial. Coba dibuka kembali catatannya di matematika teknik 1. Nah, ini dibawa ke bentuk Laplace, kemudian diselesaikan bagaimana penyelesaiannya, ataupun kalau spesifik pada metode kontrol, bagaimana metode kontrol yang sesuai dalam bentuk Laplace, Mas Yan. Kemudian dibawa kembali ke bentuk domain waktu. Nah, ini bisa diselesaikan dengan programming ataupun hardware. Programming bisa programming tentunya dengan program, kemudian hardware itu bisa menyelesaikan dengan sistem elektronik ataupun rangkaian elektronika gitu ya. Nanti akan kalian dapatkan di mata kuliah yang lainnya. Nah, ingat bahwa di sini yang berwarna ungu ini adalah time domain, sedangkan Laplace itu dibawa ke kompleks domain. Ruang waktu kompleks, ruang kompleks ya, ruang kompleks. Kalau ini ruang waktu, jadi basisnya adalah waktu, sedangkan Laplace ini adalah kompleks. Kenapa kompleks? Nanti akan saya jabarkan di slide berikutnya. Oke, nah Laplace itu sendiri adalah membawa sebuah fungsi, mentransformasikan sebuah fungsi ke dalam bentuk baru, fungsi baru, yaitu S function atau fungsi S. Jadi kalau ada tadi awalnya T, itu dibawa ke S. S ini adalah yang saya katakan kompleks domain tadi. Jadi dibawa ke fungsi S. Awalnya fungsinya T dibawa ke fungsi S. Nah, dengan cara di dalamnya ada integrasi atau turunan di dalamnya. Ada turunan di dalamnya. Nah, jika diketahui sebuah fungsi T, fungsi dalam domain waktu, ini dengan T dimulai dari 0 sampai lebih besar dari 0 atau lebih besar dari 0 T-nya. Nah, transformasi Laplace adalah integral dari fungsi T dikali dengan E pangkat min ST. Nah, integral dari integral dari fungsi tersebut dikali dengan E pangkat minus ST. Dasarnya adalah ini, mentransformasikannya adalah dengan cara pengintegralan dan dikalikan E pangkat minus ST. Jadi kalau tadi awalnya fungsi T, kalau ingin dibawa ke Laplace, maka simbol Laplace itu seperti ini, L Latin seperti ini. Ini fungsi T dibawa ke fungsi S atau Laplace itu dengan cara pengintegralan mulai T sama dengan 0 sampai tak hingga. Kan kalau sistem itu berjalan, pasti kita asumsikan bahwa
dia berjalan di T0 gitu ya. Mulai T0, T1 dan seterusnya sampai tak hingga. Misalkan 2 hari, 3 hari dan seterusnya kan berarti kan sistem itu berjalan sampai waktu tak hingga lah. Sampai dia rusak berarti kan waktu tertentu yang kita tidak ketahui. Maka di sini diasumsikan sampai waktu tak hingga. Karena kita tidak tahu kalau dia tetap sistemnya terus bekerja tanpa rusak ya sampai waktu tak hingga kan kita tidak tahu. Makanya di sini diasumsikan dari waktu dia mulai sampai waktu tak hingga proses pengintegralannya itu. Nah, ini dikalikan E sama dengan min ST. Fungsinya apa ya? Fungsi T di sini bisa T kuadrat, cos, sin, ya seperti kemarin. Kemudian perkalian pembagian dengan fungsi T. Itu bergantung sistem apa atau physical system yang seperti apa yang akan kita transformasikan. Nah, transformasi Laplace itu adalah integral transformnya. Sudah jelas mengapa dikatakan integral transform, karena untuk mentransformasikannya ini menggunakan integral operator integral dengan kernel ini. E min ST ini disebut kernel karena selalu mengikuti setiap proses transformasi ini diikuti dengan ini disebut kernel. Sehingga bisa saja ini ditulis integral 0 sampai tak hingga kali K dalam kurung ST. Kernel dari S, T adalah ini. E pangkat min ST. Sorry, ini pangkat ya. Nah, ini pangkat. Nah, kalau inverse Laplace ya kebalikannya. Membawa kembali dari bentuk S ke dalam bentuk T. Nah, di mana S tadi saya sudah jelaskan adalah domain kompleks atau ruang kompleks khususnya adalah frekuensi ya, frekuensi domain. Nah, jadi awalnya fungsi waktu dibawa ke fungsi frekuensi atau domain frekuensi. Kenapa kok disebut domain frekuensi? Karena ini S itu sama dengan magnitudenya dan omeganya. Omega itu kan di dalamnya ada frekuensinya ya. Nah, ini dibawa ke sini. S itu sama dengan sigma plus I omega. Sigma itu magnitudenya bisa, kemudian omega ini adalah di dalamnya ada frekuensi. Nah, makanya dari domain waktu dibawa ke domain frekuensi. Nah, ini dan itu disebut kompleks domain karena di sini ada bilangan kompleks. Ini kompleks karena dibagi terdapat dua, ada bilangan realnya, ada bilangan kompleksnya, imajinernya, yaitu frekuensi tadi dimasukkan dalam bilangan imajinernya. Nah, inilah sekilas tentang transformasi Laplace. Jadi, kalau ditanya apa itu transformasi Laplace, yaitu sebuah transformasi yang merubah, transformasi itu kan merubah, yang merubah sebuah fungsi ke dalam bentuk baru, yaitu dalam domain frekuensi, yang awalnya fungsi waktu ke dalam domain frekuensi atau fungsi S dengan cara pengintegralan. Pengintegralan dengan apa? Yaitu dengan kernel, yang kernel itu disebut kernelnya itu adalah E pangkat minus S kali T. Nah, itu ya. Jadi kalau ditanya tentang transformasi Laplace itu apa, adalah transformasi atau merubah sebuah fungsi waktu ke dalam fungsi baru, yaitu fungsi S, di mana S itu adalah kompleks domain atau frekuensi domain dengan cara pengintegralan dengan E pangkat minus ST. E pangkat minus ST tadi adalah kernelnya. Oke. Contohnya, ini adalah salah satu contoh. Misalkan sebuah fungsi, ini fungsinya sama dengan 1, jadi berapapun nilai T-nya, setiap waktu sinyalnya tetap 1 aja ya. Ini adalah fungsinya ya. Jadi fungsi konstan.
Jadi kalau T-nya berapapun di sini, T2 dan seterusnya, nilainya tetap 1. Dimana T-nya pasti dimulai dari 0 sampai lebih besar dari 0 ini ya. Besar dari 0 atau sama dengan 1. Carilah transformasi Laplace-nya atau bentuk S-nya. Oke, kita tulis bentuk Laplace-nya adalah Fs adalah sama dengan transformasi dari fungsi T, yaitu integral 0 sampai tak hingga kernelnya jangan lupa E pangkat minus ST, kan di sini kali FT ya. Kalau kita kembali lagi ke slide sebelumnya lagi, ini adalah kali FT, di mana FT-nya fungsi yang akan kita transformasikan itu adalah sama dengan 1 dikali dt. Nah, terus kita integralkan. Integral E pangkat minus ST adalah 1 per minus S. Ini ya, 1 per minus S kali E pangkat minus ST. Dibuka kembali di buku Erwin Krzyziknya. Di tabelnya ada yang dibuka kembali. Erwin Krzyziknya. Nah, di sini coba dilihat. E pangkat A T itu kalau diturunkan AE pangkat AT. Kalau diintegralkan ini. AE pangkat AT diintegralkan seper AE pangkat AT. Ya. Per A. Per A. Kalau di sini tadi kan minus ya. Maka dia kembali, maka hasilnya adalah minus. Oke, kembali lagi ke sini. Ini. Oke. Nah, ini seper A-nya tadi di sini minus S ya. Minus S. Nah, ini untuk batas 0 sampai tak hingga. Kok nggak ada plus C? Kenapa kok nggak ada plus C? Karena di sini adalah integral dengan batas ya. Kalau ada batasnya itu tidak perlu ada plus C-nya. Kalau ada batasnya itu tidak ada plus C-nya. Oke. Setelah itu kita masukkan batasnya mulai dari 0 sampai tak hingga, berarti T-nya di sini diganti dengan tak hingga, ini min S kali tak hingga, kemudian min 1 per min S, E pangkat S kali 0, jadi di T-nya dimasukkan, tak hingga, min dimasukkan ketika 0, nah ini kan pangkat minus, berarti seper ya, 1 per, nah di bawah, ini kan pangkat minus, jadi seper, E pangkat tak hingga, kemudian ini E pangkat 0. Nah, E pangkat tak hingga sebuah bilangan dipangkatkan bilangan tak hingga, tentunya nilainya tak hingga. Selama E ini bilangan positif ya, E adalah bilangan positif. Nanti kalian cari eksponensial itu bilangan positif. Nah, E pangkat tak hingga berarti nilainya tak hingga dikali min S tak hingga ya. Min S tak hingga. Ini min S ya. Berarti di sini min, sorry, ini adalah min. Jadi min seper tak hingga. Nah, 1 dibagi tak hingga, 1 dibagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, itu adalah mendekati 0 ya. Ini adalah mendekati 0. Mendekati 0. Jadi kalau ada sama dengan 3 itu mendekati 0. 1 per tak hingga itu mendekati 0. Nah, kemudian E pangkat 0 adalah 1. Kemudian dikali minus, jadilah plus seper S. Nah, ini. Jadi, caranya seperti ini. Kalau ada bilangan 1, fungsinya 1, kalau dilapaskan hasilnya adalah seper S. Contoh berikutnya adalah ini. Ada sebuah fungsi waktu yaitu E pangkat AT. Kalau ditransformasikan Laplace-nya bagaimana ketika T-nya adalah sama dengan sampai lebih besar dari 0. Nah, sama seperti tadi, diintegralkan mulai 0 sampai tak hingga E pangkat minus S kali T.
Ya, ini kernelnya tadi, ingat ini adalah kernelnya. Dari mana ini ya kernelnya tadi. Kemudian yang E pangkat AT ini adalah fungsi T-nya. T-nya. Kemudian karena ini bilangan yang sama, kemudian dipangkatkan berarti dijumlahkan. A min ST. A min. Nah, kemudian diintegralkan, ini kan jadi satu kesatuan, diintegralkan jadi per E pangkat A min ST 1 per A pangkat per A min S, E pangkat A min S dimasukkan, T-nya dengan tak hingga, kemudian ini dikali dengan 0. Oke, berikutnya ini dibuat S min A. Kenapa ini dibuat S min A bukan A min S tetap ini? Kalau ini bilangan positif, maka ini akan menjadi besar. Ini tidak bisa diselesaikan. Maka ini dibalik seperti ini. Minus S min A. Dibuat minus ya. Dibuat minus supaya apa? Bisa seper seperti ini. Kalau ini minus kan jadi seper. Seper kemudian kalau ini dikalikan adalah bilangan yang sangat besar seperti ini. Kalau ini dibiarkan tetap seperti ini tidak bisa diselesaikan. Nilainya akan besar ya. Nah, besar. Nah, ini bisa diselesaikan dengan cara ini dibalik S min A. S min A dibuat negatif ya, dibalik dibuat negatif. Kalau ini dikalikan kan tetap saja ya. Min S plus A. Plus A. Ini dibalik supaya bisa dibuat seper seperti ini. Ini juga E pangkat 0 yaitu 1. Kemudian ini sehingga di sini menjadi bilangan tak hingga lagi. Nah, seper tak hingga jadi 0. Kalau ini bukan dibuat minus, ini akan tak hingga, tidak bisa diselesaikan. Tak hingga dikurangi ini ya, tidak bisa diselesaikan. Tak hingga dikurangi bilangan, jadi hasilnya tak hingga. Bukan bentuk S lagi. Makanya untuk menyelesaikan ini dibalik minus S min A. Nah, hasilnya ini sudah tentu minus 1 per A min S jadi plus. Kenapa jadi plus? Ya ini minus kali ini jadi S min A ya, dikali A. Jadinya ini. Oke. Ini contoh kedua. Berikutnya untuk lebih memahami contoh ketiga, yaitu ini yang agak tricky, yaitu ketika fungsi T-nya adalah sama dengan T. Ya, berarti kalau T-nya semakin bertambah, Ft-nya juga semakin bertambah ya. Kalau bisa digambarkan kan fungsinya, kalau ini fungsi T, kemudian ini Ft hasilnya T. Nah, kalau T bertambah sesuai dengan ini, maka ini juga akan terus bertambah naik ini. Linear naik lurus terus. Ft-nya ini bertambah terus. Nah, ini adalah makna dari fungsi ini. Nah, ini kalau dilaplaskan bagaimana? Sama seperti tadi, diintegralkan dari 0 sampai tak hingga dengan kernel E pangkat min ST dikali fungsi T-nya yaitu T. Nah, ini karena ada dua fungsi waktu, E pangkat minus ST dikali T, kan ini kalau ini tadi masih bisa dialjabarkan meskipun dua fungsi waktu, kalau dikalikan seperti ini menjadi hanya satu fungsi waktu kan ya. Ini bisa diselesaikan. Kalau di sini ini karena bukan perpangkatan, bukan apa ya, tetap ada dua fungsi waktu, T dikali E pangkat min ST, ada dua fungsi waktu. Maka untuk menyelesaikan ini perlu menggunakan integral parsial. Integral parsial ini. Kita menggunakan integral parsial ini
yaitu kalau ada integral parsial itu apa, yaitu kalau ada fungsi u dikali dv yaitu sama dengan u kali v minus integral v du. Nah, di sini diasumsikan bahwa u-nya adalah t. Loh, Pak, kok kebalik? U-nya bukan e pangkat min st. Nah, kenapa kok dibalik? Bisa saja dibalik ya. Kalau dibalik, misalkan u-nya adalah ini, kan diintegralkan, diturunkan akan min s ya di sini. Jadi min s e pangkat min st. Akan terus berlanjut nanti, akan terus berlanjut panjang. Kalau u-nya t, u-nya adalah t, ketika diturunkan itu menjadi 1. Fungsi waktunya menjadi berkurang. Kalau ini diturunkan jadi 1. Kalau fungsi u-nya adalah yang depan, ini kalau diturunkan kan min s angka t. Tidak berkurang, tetap 2 nantinya. Kalau u-nya dibuat t di sini, maka fungsi waktunya akan berkurang ya. Diturunkan jadi 1. Nah, di sini tidak ada t lagi. Makanya di sini dibalik, u-nya adalah t, dv-nya adalah e pangkat min st. Nah, karena u-nya adalah t, tadi turunannya adalah 1, dan kalau dv-nya adalah e pangkat min st, maka v-nya adalah 1/s minus 1/s e pangkat min st. Nah, sehingga ini bisa disubstitusikan ke sini menjadi ini min t pangkat 1/s e pangkat min st. Ini u-nya t tadi, v-nya adalah ini minus 1/s e pangkat min st. Nah, kemudian min integral 0 sampai t hingga min 1/s ini v-nya ini, du-nya adalah ini 1. Nah, ini tadi kalau du-nya dibalik masih muncul fungsi t lagi panjang, tidak bisa diselesaikan, makanya ini dibalik. Nah, ini karena ini bukan fungsi t, ini bisa keluar per s. Nah, per s, kemudian tinggal integral e pangkat min st ya, ini bisa keluar, minus plus, kemudian keluar 0 sampai t hingga e pangkat min st. Nah, integral e pangkat min st adalah minus 1/s e pangkat min st. Ini ya, minus 1/s e pangkat min st. Semua ini integralnya adalah batasnya 0 sampai t hingga. Semuanya ya. Ini kurang, batasnya 0 sampai t hingga. Keseluruhan 0 sampai t hingga. Kemudian dimasukkan ke sini, ini dimasukkan ya. Masukkan. Nah, hasilnya adalah ini. Terus kemudian ini min t hingga per se t hingga. Anda bayangkan sebuah bilangan t hingga dibagi e pangkat t hingga, dipangkatkan ya. Sebuah bilangan dipangkatkan t hingga. Tentunya akan kalau Anda pelajari, kalau perpangkatan itu pasti lebih besar dibanding dengan kalian ya. Ini bilangan yang dipangkatkan kemudian dikali lagi. Pasti yang di bawah ini lebih besar dibanding yang di atas. Ya. Maka di sini diasumsikan kalau buah bilangan dipangkatkan dan dikalikan tak hingga itu pasti lebih besar, maka di sini mendekati 0 ya, mendekati 0. Alasannya itu tadi. Alasannya adalah dia bilangan tak hingga dipangkatkan kemudian dia bilangan tak hingga dibagi dengan bilangan yang dipangkatkan tak hingga. Ini lebih besar yang di bawah sehingga dia sama dengan 0.
dengan 0. Yang ini. Kalau ini jelas 1 bilangan 1 dibagi tak hingga ya 0. Maka di sini dua term ini sama dengan 0. Terakhir e pangkat 0 0, 0 bagi e pangkat 0 1, 0 dibagi 1 ya 0. Kemudian ini e pangkat 0 1 ya, ini 1. Ini 0 bagi 1 tadi 0, 1 bagi S kuadrat kali 1 ya per S kuadrat, ini minus-minus jadi positif. Nah ini 1 per S kuadrat. Oke, untuk latihan setelah ini coba transformasikan T kuadrat cari bentuk Laplace-nya. Di dalam Erwin Krejcik itu sudah memberikan tabel. Nah, saya tidak ingin T kuadrat ini langsung kalian jawab 2 faktorial ini, atau 2 faktorial kan 2 kali 1, 2 per S pangkat 3, tidak. Ini adalah nanti, tabel ini kita gunakan nanti di pertemuan berikutnya agar mempermudah saja. Namun yang saya inginkan di jawaban ini adalah penjabaran seperti ini, prosesnya ya, menggunakan secara singkat dengan tabel seperti itu. Coba di rumah T kuadrat. Oke, demikian penjabaran pengenalan tentang Laplace kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.